Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para calon duyufur rahman, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan Bukit Uhud. Jadi orang Arab itu menyebut bukit dengan gunung. Karena di sini gunung itu tidak setinggi sebagaimana gunung di tanah air. Ada gunung Merapi, gunung Semeru yang tingginya sampai ribuan. Kalau di sini hanya kurang lebih setinggi ini. Jadi kalau kita lihat tingginya berapa ini? 180 meter dengan lebar kurang lebih 7 kilo, ada yang mengatakan demikian. Sehingga itu sudah disebut gunung, padahal kita kalau di Indonesia nyebutnya bukit. Dan sebelah belakang kita atau sebelah belakang jamaah sekalian adalah makam syuhada Uhud. Tidak ada amal apapun dan ada banyak sekali peringatan yang diberikan oleh pemerintah Saudi untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa di sini tidak boleh ada bentuk doa yang memohon kepada para syuhada Uhud. Karena di sini termasuk salah satu tujuan yang menjadi sasaran orang-orang Syiah, sebab di dalamnya ada makam siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi SAW yang menjadi syuhada Uhud. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perhatian pemerintah Saudi terhadap keselamatan akidah. Maka jangan sampai situs sejarah menyebabkan kaum muslimin mengorbankan akidahnya. Mereka kasih peringatan semacam itu. Kalau pelanggaran pribadi mungkin terjadi dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Anda cukup menyampaikan Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin. Sampaikan salam untuk mereka. Atau Anda bisa juga mengucapkan Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Keselamatan untuk kalian wahai syuhada Uhud. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan insyaallah kami akan ketemu kalian, menyusul kalian. Baik. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana situasi kaum muslimin ketika mereka berjuang dan berperang saat mereka berada di daerah ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sana ada bukit kecil yang sering disebut dengan Jabal Ainain atau disebut juga dengan Jabal Rumat. Rumat itu bentuk jamak dari kata Romi yang artinya para pemanah. Sebab di atas itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasang atau memposisikan para pemanah yang mereka diminta oleh Rasulullah SAW, jangan turun apapun keadaannya. Baik kalian melihat kami ini menang ataupun kalah, jangan sampai turun. Itu pesan Nabi SAW. Dan pasukan kaum muslimin kurang lebih berada di posisi masjid ini. Ini masjid baru, sekitar tahun 2010 itu belum dipakai. Saya masih pernah melihat masjid ini masih dibangun di tahun 2010. Dan tadi informasi dari Ustadz Ma'ruf bahwa masjid ini baru dipakai sekitar 2018an. Dari bagian akhir ya. Jadi posisi kaum muslimin di sini. Sedangkan posisi pasukan orang kafir berada di sebelah sana. Dan kalau Anda perhatikan, matahari terbit di mana? Di sebelah sana. Jadi kaum muslimin ketika berperang itu matahari di belakangnya. Sedangkan orang kafir ketika berperang matahari di depannya. Ini salah satu di antara strategi yang diberikan oleh Nabi SAW, yang diambil oleh Nabi SAW. Orang kafir dalam posisi silau ketika mereka berperang. Dan kita bisa lihat ya bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW dalam berperang. Baik, untuk detail selanjutnya mengenai bagaimana proses pertempuran itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Pemerhati sejarah di ANB Channel ya. Bagi yang sudah dijelaskan, mohon maaf ada siaran ulang ya. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Nabi SAW itu dalam peperangan beliau itu sangat memperhatikan strategi. Jadi berperang itu tidak asal-asalan saja,
berperang kemudian mati di jalan Allah. Tapi bagaimana agar kita bisa meraih kemenangan dan kalimatullah itu menjadi tinggi. Itu tujuan dari jihad fi sabilillah. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi SAW mengatur strategi, dan itu bukan hanya dalam perang Uhud, tapi dalam setiap pertempuran itu selalu ada strategi. Penempatan pasukan itu selalu diatur oleh Rasulullah SAW bagaimana agar kita bisa memenangkan peperangan. Maka pasukan sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ami tadi, ya ditaruh di sana, kemudian di sana ada pasukan pemanah, sekitar 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak turun kecuali setelah ada perintah dari beliau. Mau menang mau kalah gak boleh turun dari medan pertempuran, dari Jabal Rumah. Maka kemudian pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat atau bahkan lebih dari kaum muslimin, mereka kewalahan. Karena tadi itu harus menghadap matahari, silau men kata orang ya. Kemudian mereka juga dipanah ya, tidak bisa untuk menyerang dari arah belakang. Sehingga mereka mundur. Mereka mundur dan kaum muslimin berhasil mengusir mereka. Kemudian pasukan pemanah inilah kita bisa melihat ketika mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, mulailah muncul kekalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Turun pasukan pemanahnya, ya tanpa instruksi. Kemudian pasukannya Khalid bin Walid, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya pasukan kaum musyrikin terbagi menjadi 2 bagian. Sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedua-duanya masih musyrik ketika itu. Maka pasukan sayap kanannya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka memutari bukit Jabal Ainain itu, Jabal Rumah, kemudian memukul pasukan kaum muslimin dari belakang. Lalu pasukan kaum musyrikin yang sebelumnya telah mundur, kembali lagi ke medan pertempuran, sehingga pasukan kaum muslimin terdesak. Dari sana ada pasukannya Khalid bin Walid, dari sini pasukannya kaum musyrikin. Akhirnya terjebaklah di sini kaum muslimin, sehingga sekitar 70 orang sahabat gugur di medan pertempuran. Bahkan Nabi SAW sempat terdesak ya ke Bukit Uhud sana, dan ketika itu beliau terluka sampai gigi taring beliau patah, dan kemudian di kulit pipi beliau robek. Ya, itu apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Dan selain itu juga banyak para sahabat yang gugur, di antaranya sahabat Mus'ab bin Umair. Siapa sahabat Mus'ab bin Umair? Sahabat Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah pertama kali di kota Madinah. Beliau gugur di medan pertempuran. Kemudian siapa lagi yang gugur di medan pertempuran? Sahabat Nabi dan juga paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau juga gugur ketika itu beliau memang diincar oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini dijanjikan oleh orang-orang Quraisy, dia akan meraih kemenangan, dia akan meraih kemerdekaan sebagai seorang budak. Dia budak statusnya. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka engkau akan dibebaskan. Maka Wahsy datang berperang bukan untuk membela kaum musyrikin. Tujuannya cuma satu, agar dia merdeka dengan cara membunuh Hamzah. Maka saat Hamzah lengah, Wahsy pun melemparkan tombaknya. Karena Wahsy ini adalah seorang budak Ethiopia yang sangat pandai melempar tombak. Dia lemparkan tombaknya sampai terkena perutnya Hamzah. Kemudian datanglah Hindun binti Utbah dalam sebagian riwayat. Datang kemudian dia membelah dadanya Hamzah, lalu dia mencoba untuk mengunyah jantungnya Hamzah, kemudian dia keluarkan. Tapi nanti di akhir, di peristiwa Fathu Mekah, Hindun dapat hidayah masuk Islam. Siapa lagi yang terbunuh? Di antara yang terbunuh adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah. Bahkan dialah yang mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, ya sepertinya aku adalah orang yang pertama gugur dalam medan perang Uhud. Ternyata benar. Keesokan harinya Abdullah bin Haram adalah orang yang pertama gugur di medan perang. Dan para sahabat lainnya, 72 totalnya. Itulah yang terjadi dalam perang Uhud. Namun kemudian Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga kaum musyrikin ya kembali mundur. Dan para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Kita tuh menang atau kalah? Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu beliau dalam kitab Rohiqul Maktum mengungkapkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan kita kalah. Karena banyak korbannya kan, termasuk pamannya Nabi. Ada yang mengatakan menang. Kenapa? Karena misi kaum musyrikin tidak berhasil. 3.000 pasukan loh ya, 3.000 pasukan ingin menghancurkan pasukan kaum muslimin, gagal. Mereka pulang. Ada yang mengatakan, dan ini pendapatnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa perang Uhud ini termasuk perang yang tanpa hasil. Ya, bisa dikatakan seri atau tanpa hasil, nggak ada resultnya.
Karena kaum muslimin dikatakan menang ya tidak, banyak korban di antara mereka. Kaum muslimin pun tidak bisa dikatakan menang. Itu kesimpulannya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Mungkin Ustaz yang lain bisa menambahkan, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Yang keempat susah nanti kan. Pagi yang mau diomongin.